Bismillahirrahmanirrahim. Maktab min Syar'i Mid Style. Menjelang wafat orang beriman itu, Nabi SAW bersabda, Innal abdal mu'minah idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama'. Sesungguhnya hamba yang beriman itu apabila telah sampai di ujung perjalanan hidupnya di dunia akan memasuki gerbang kehidupan akhirat, maka para malaikat akan turun kepadanya. Bidul wujuh, para malaikat itu wajah-wajah mereka putih. Ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka mentari yang bersinar terang. Artinya enak dipandang, putih bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, mereka membawa kain kafan dari surga. Wahanutun min hanutil jannah, begitu pula harum-haruman yang berasal dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai akhirnya mereka duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Di sini kita bisa memetik pelajaran indahnya kematian orang yang beriman. Menjelang wafatnya dia didatangi oleh para malaikat yang enak dipandang, yang membawa kain kafan dari surga dan aroma harum dari surga. Dan mereka akan menyampaikan kepadanya 3 kalimat. 3 kalimat ini terdapat dalam surat Fussilat ayat ke-30. Allah menyebutkan tentang turunnya para malaikat ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Jadi ayat ini menjelaskan lebih detail siapa hamba yang beriman itu, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bahas. Maka kata Allah, orang-orang yang beriman itu adalah yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Artinya apa? Ada 3 penafsiran para ulama. Yang pertama, mereka tidak pernah mempersekutukan Allah setelah mereka beriman, setelah mereka bertobat, sampai akhir hayat mereka. Mereka terus mentauhidkan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, mereka terus berusaha untuk taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ketiga, mereka beramal dengan memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 3 makna ini ada dalam tafsir At-Tabari dan juga tafsir Ibnu Katsir. Maka jika mereka istiqamah sampai akhir hayat mereka, para malaikat akan turun kepada mereka untuk menyampaikan 3 kalimat. Yang pertama, alla takhafu, janganlah kamu takut. Maksudnya Allah telah memberikan jaminan keamanan dari azabnya, kamu tidak perlu takut lagi. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih. Kalimat yang kedua maksudnya adalah kamu tidak usah khawatir, kamu tidak usah sedih dengan perpisahan, meninggalkan orang-orang yang kamu cintai, meninggalkan hartamu, Allah akan menjaganya. Kemudian yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka jemaah sekalian, yang terjadi pada orang yang beriman ini, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, hilang rasa takutnya, hilang pula kesedihannya, berganti dengan kegembiraan. Subhanallah, mau mati bukan takut, bukan sedih, malah senang. Kenapa? Karena ada malaikat yang turun dan dia bisa melihat serta mendengarkan para malaikat tersebut, sedangkan orang yang lainnya tidak bisa melihat dan mendengarkan mereka. Kemudian lanjutan hadisnya, summa yaji'u malakul maut
Kemudian datanglah malaikat maut. Di sini kita bisa memetik pelajaran. Inilah nama malaikat maut yang disebut di dalam Al-Quran dan Sunnah. Beliau diberi nama Malakul Maut, malaikat maut. Itu saja namanya. Adapun penamaan Izrail itu tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Para ulama mengatakan bisa jadi itu hanya berasal dari riwayat-riwayat Israiliyat dari Bani Israel. Nama yang sebenarnya, nama yang lebih tepat adalah Malakul Maut saja. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, diantaranya dalam hadis yang mulia ini. Hatta yajlisa inda ra'sihi, sampai kemudian malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya berkata kepadanya, ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik. Wa fi riwayatin al-mutmainnah, dalam riwayat yang lain jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, keluarlah untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhaannya. Qala, kemudian lanjutan hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fiyyis siqa fayakhudhuha, maka ruhnya pun keluar seperti keluarnya tetesan air dari mulut bejana, maka malaikat maut pun menggenggam ruhnya. Jamaah sekalian, di sini terkandung tentang mudahnya ruh orang mukmin itu keluar, walaupun bukan berarti rasanya tidak sakit, tetap sakit. Tapi dia keluar dalam keadaan mudah, walaupun tetap merasakan sakit. Lanjutan hadis, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, hatta idza kharajat ruhuhu, tatkala ruhnya keluar dari tubuh, shalla alaihi kullu malakin bainas sama'i wal ard, mendoakan untuknya semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Wa kullu malakin fis sama, dan semua malaikat yang ada di langit. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'raja bi ruhihi min kibalihim. Tidaklah ada sekumpulan para malaikat penjaga pintu langit kecuali mereka berdoa kepada Allah agar ruhnya dinaikkan melalui pintu yang mereka jaga. Maka jemaah sekalian, di sini terkandung keutamaan orang yang beriman. Didoakan oleh para malaikat. Tatkala ruhnya dicabut, dimohonkan ampun oleh para malaikat. Lanjutan hadis, kembali kepada riwayat asal. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain hatta ya'khudhuha, maka tatkala malaikat maut telah menggenggam ruhnya, para malaikat yang telah datang sebelum kedatangan malaikat maut tadi segera mengambil ruhnya. Tidak mereka biarkan di tangan malaikat maut walaupun hanya sekejap mata. Langsung mereka ambil. Fayaja'aluha fi dzalikal kafan. Lalu mereka letakkan di dalam kain kafan yang mereka bawa dari surga, wa fi dzalikal hanud, dan dalam aroma harum yang mereka bawa dari surga. Fadzalika qauluhu ta'ala, dan itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat ke-61. Tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Telah mewafatkan dia utusan-utusan kami, yaitu para malaikat kami, dan mereka tidak menyia-nyiakan tugas mereka. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhil ard, maka dia pun keluar darinya dengan aroma harum seperti aroma misk yang paling harum yang pernah ada di muka bumi ini. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayas'uduna biha, maka para malaikat itu pun membawa dia ke atas. Fala yamurruna, yakni biha ala mala'in minal malaikah illa qalu, maka tidaklah mereka berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali para malaikat itu bertanya, ma hadza ruhu thayyib, siapakah ruh yang baik ini? Fayaqulun, maka para malaikat yang membawanya itu menjawab, fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya, dia adalah fulan bin fulan,
mereka sebutkan sebaik-baik namanya yang pernah dipanggilkan untuknya ketika di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai akhirnya mereka tiba di langit dunia, yaitu di depan pintu langit. Fayastaftihuna lahu, lalu mereka meminta izin untuk masuk baginya. Para malaikat penjaga pintu tidak akan membuka sampai Allah mengizinkan. Fayuftahu lahum, maka diizinkan untuk dibukakan pintu langit bagi mereka. Fayushayyi'uhum min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Setiap malaikat ikut mengantarnya sampai ke langit berikutnya, terus seperti itu sampai tiba di langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka tatkala ruhnya telah diantar sampai ke atas langit yang ketujuh, Allah azza wa jalla pun berbicara, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah catatan amalan hambaku ini di illiyin, yaitu satu tempat yang sangat tinggi. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, aiduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Karena kata Allah, sesungguhnya aku telah berjanji kepada mereka bahwa sungguh aku menciptakan mereka dari bumi itu, dan kepadanya lah aku akan mengembalikan mereka, dan darinya pula aku akan mengeluarkan mereka untuk kehidupan yang berikutnya.